Tindakan penagih utang kian hari makin meresahkan. Mereka tak segan merampas kendaraan debitur yang menunggak cicilan di tengah jalan. Mirisnya ada komplotan yang tidak melaporkan kendaraan yang dirampas ke pihak leasing. Motor sitaan itu pun dijual demi keuntungan pribadi. Dikejar sama debt collector. Pencurian dengan kekerasan. Nah itu sama dengan mengambil barang orang lain secara paksa dengan kekerasan. Ya, tindakan debt collector atau para penagih utang ini semakin hari kian meresahkan masyarakat, pemirsa. Mereka secara berkomplot berani mengambil paksa, merampas kendaraan yang dianggap menunggak cicilan pembayaran dan bahkan di tempat umum atau disaksikan masyarakat sekalipun. Dikejar sama debt collector. Upaya perampasan motor yang diduga menunggak cicilan terjadi di Jalan Daan Mogot Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang terduga penagih utang nekat menghentikan pemotor di tengah kemacetan lalu lintas. Di Kabupaten Tangerang, Banten, polisi yang berpatroli menangkap basah 3 penagih utang yang berupaya menyita motor yang dikendarai seorang wanita di Jalan Raya Kronjo. Ketika tersangka terancam kurungan 9 tahun penjara. Peristiwa yang lebih meresahkan terjadi di Pekanbaru, Riau. 2 kubu penagih utang rebutan sebuah mobil yang diduga menunggak cicilan pembayaran di halaman Mapolsek Bukit Raya 18 April 2025. Seorang perempuan pengemudi mobil terluka dan mobil yang dikemudikannya rusak berat. 4 tersangka ditangkap sedangkan 7 orang masih buron. Buntut dari kasus itu, Kapolsek Bukit Raya dicopot karena tidak ada upaya pencegahan dari aparat. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, polisi menemukan puluhan motor yang diduga hasil sitaan kelompok penagih utang. Iya, pemirsa, aparat Polresta Bogor Kota berhasil mengamankan puluhan motor tanpa surat kendaraan di Kampung Kramat, Tanah Baru, Kota Bogor. Dan puluhan motor ini hasil rampasan para penagih utang dan kabarnya tidak dilaporkan ke pihak leasing. Gimana sejauh ini, apakah memang ini temuannya adalah terkait dengan sitaan yang memang rampasan tunggakan cicilan atau murni ada kasus aksi curanmor di sini? Jadi dapat saya jelaskan bahwa memang betul di sini adanya penarikan dari debt collector atau biasa kita sebut DC, yang mana menarik tagihan-tagihan kendaraan yang belum lunas dan dikumpulkan di suatu tempat. Kepada warga masyarakat yang memang mendapatkan tekanan ataupun dibuntuti atau bahkan diancam kekerasan oleh pihak debt collector yang akan menarik kendaraan, saya harapkan untuk segera melapor ke Polresta Bogor Kota. Kemudian untuk masyarakat diharapkan berani untuk menolak ketika akan ditarik kendaraannya. Kalaupun memang harus untuk melunasi cicilan yang memang kewajiban dari pemilik kendaraan, itu diharapkan jangan ke tempat debt collectornya, tetapi ke tempat di mana pembiayaan itu dilakukan atau MOU itu dilakukan terkait leasing fidusianya dibuat di mana. Resah dengan ulah kelompok penagih utang memicu tindakan main hakim sendiri oleh warga seperti yang terjadi di Grobogan, Jawa Tengah dan Tangerang Selatan, Banten. Saya kira ini kelemahan dari penegakan hukum di Indonesia, gitu salah satunya. Kenapa marak kemudian banyak debt collector? Itu kan sepertinya mendapat angin, kan tidak ada tindakan apa-apa dari penegak hukum. Padahal tindakan-tindakannya adalah tindakan yang melawan hukum sebenarnya. Umpamanya ada di dalam pasal 365, 366 ya. 362 ya, itu KUHP soal pencurian dengan kekerasan. Nah itu sama dengan mengambil barang orang lain secara paksa dengan kekerasan gitu. Nah, kenapa saya bilang barang orang lain? Karena itu barang sudah diperjanjikan oleh kreditur kepada debiturnya gitu. Nah kalau terjadi wan prestasi atau terjadi ingkar janji, dia tidak bayar, mestinya dibawa ke pengadilan biar pengadilan yang menyita. Iya, pemirsa, perampasan kendaraan yang menunggak cicilan pembayaran memang tidak dibenarkan. Tapi seharusnya debitur atau pemilik kendaraan ini memenuhi kewajiban untuk membayar dan juga melunasi
Jika kedua belah pihak ini memenuhi hak dan kewajiban, maka seharusnya tidak ada perampasan dan juga penyitaan oleh para penagih utang, dan itu tidak diperlukan. Rabardi Romas dan Marcelus Agung melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.